Baiklah, kita mulai. Kita masuk pelajaran fikih. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Silakan dibuka kembali buku fikihnya. Jadi tujuan pertama kita mempelajari buku fikih ini pertama yang melatih kita untuk banyak membaca kalimat-kalimat berbahasa Arab. Sehingga jangan pesimis dulu lah, ini nggak ada harokatnya, nggak tahu artinya. Ya memang kita belum tahu bagaimana bisa tahu gitu lah. Kita belum bisa bagaimana kita bisa membaca gitu. Itulah tujuan kita belajar. Dan semuanya mesti ada awalnya. Semuanya mesti ada kesusahannya, ada sulitnya. Namun kita harapkan kita semua bisa bersabar dan mengikuti arahan-arahan dari pembimbing kita. Maka dari sekian adab dalam menuntut ilmu sebenarnya ya sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita itu diringkas menjadi 3. Apa itu? Pertama ikhlas, kedua sungguh-sungguh, yang ketiga ngikuti arahan guru. Ya, ikhlas, sungguh-sungguh ngikuti arahan guru. Udah itu terringkas di dalam itu 3 kalimat itu. Adab di dalam menuntut ilmu. Ikhlas, sungguh-sungguh, kemudian ikut arahan guru. Suruh murojaah, kerjakan PR, kerjakan PR kan gitu udah. Itu namanya ngikuti arahan. Suruh ngapalkan, setoran gitu. Insyaallah kalau kita ngikuti arahan guru sungguh-sungguh dan niat kita ikhlas, Allah akan mudahkan kita sampai pada tujuan. Jadi kita mengambil buku ini karena pertama bahasanya juga mudah, materinya juga ringkas, kitabnya juga tipis gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita memperoleh kosakata yang banyak. Ya, kosakata yang banyak. Maka salah satu metode menghafalnya kita membaca berulang-ulang sudah. Bacaan terjemah terus, jangan bosan. Kuncinya itu saja. Jadi apa yang sudah kita baca ini kan ya kan antum ulang-ulang. Supaya per kata ini kita tahu bunyinya kalimat ini artinya ini. Ketika digabung ternyata maksudnya seperti ini. Kita tidak bahas nahwu dan shorof dulu untuk di pelajaran-pelajaran awal di sini. Yang penting pokoknya kita tahu ucapannya bagaimana, artinya bagaimana. Kemudian faedah berikutnya kita belajar buku ini apa? Ya bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah ya sesuai dengan petunjuk yang benar, sesuai yang disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kemarin kita sudah masuk pada penjelasan al-ahkamu khamsah. Hukum fikih itu ada 5. Pertama apa? Wajib. Kedua sunnah. Ketiga mubah. Keempat makruh. 5 haram. Apa itu wajib? Wa huwa ma usiba fa iluhu wa uqiba tarikuhu. Apa itu usiba Pak Sugeng artinya? Diberi pahala. Uqiba, kalau uqiba diberi hukuman. Diancam hukuman, diancam siksa, diikop gitu loh. Diancam ikop. Ikop itu Pak, hukum loh. Cuman di sini sifatnya ancaman. Terus sunnah wa huwa ma usiba fa'ilu wa lam yu'aqab tarikuhu. Apa artinya Mas Biantoro? Bagus. Terus wal makruh apa Mas Tamim? Apa didduh itu? Kebalikannya apa? Kebalikannya sunnah. Berarti apa itu? Dengan bahasa Arab? Al makruh
Berarti apa? Kalau masnun kan wa huwa ma usiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Wal makruh berarti wa huwa ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu gitu. Balik. Ya dah? Jadi wa huwa ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Itu. Wal mubah apa ya kamu mubah? Wa walladzi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Itu mubah. Kalau haram lawannya wajib. Berarti apa? Ma usiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Itu ya. Itu tentang hukum-hukum yang 5. Terus kita kemarin masuk pada faslun buniyal islamu ala khamsin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana muttafaqun alaih. Ini dalil yang menegaskan bahwa rukun Islam itu apa? Ada 5. Dan Islam dimulai dengan syahadat. Syahadat itu persaksian dan pengakuan bahwasanya tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang mana rukun-rukun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini merupakan apa? Konsekuensi pelaksanaan dari pengakuan syahadat itu. Ya kan? Maka pelajaran fikih itu adalah di dalam merealisasikan syahadat. Gitu. Jelas ya? Jadi pelajaran fikih itu disampaikan supaya apa? Membantu kita merealisasikan syahadat. Ya. Mengakui bahwasanya Allah itu adalah ilah yang berhak disembah, berarti kan Allah itu harus disembah dan kita harus menyembah hanya pada Dia gitu. Mungkin ada orang nggak menyekutukan Allah dalam artian dia nggak menyembah selain Allah, tapi juga nggak mau menyembah Allah. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Nggak mau menyembah siapa-siapa. Gitu? Dia nggak menyembah selain Allah. Ya, baik nggak itu? Belum tentu. Kenapa? Juga nggak mau nyembah Allah, ya kan? Nggak mau nyembah selain Allah, nggak mau nyembah Allah juga. Maka konsekuensi dari syahadat dia hanya menyembah Allah Ta'ala saja. Terus bagaimana cara menyembahnya? Yang ngikuti petunjuk Nabi. Maka pelajaran fikih itu adalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah ngikuti petunjuk Nabi. Itu. Baik, kita kemarin sampai pada fasyahadatu ini ya, fasyahadatu an la ilaha illallah. Kita ulangi, kita sekarang paragraf kedua ya ikhwah. Saya akan bacakan, antum dengarkan dulu dan saya bacakan ulang. Kita artikan, kita jelaskan ringkas. Dan saya bacakan ulang, antum tirukan, ya kan? Kemudian antum baca bersama-sama. Tahapannya seperti biasa. Nah kok di bulan baleni tujuannya apa? Biar hafal gitu aja. Biar hafal. Baik. Fasyahadatu. Enggak usah antum dengarkan dulu. Fasyahadatu an la ilaha illallahu ilmul abdi wa'tiqaduhu, taknya di kasrah, wa'tiqaduhu waltizamuhu annahu la yastahiqqul uluhiyata, la yastahiqqu, qafnya ditasdid, al-uluhiyata, yaknya tasdid, wal ibadata,
illallahu wahdahu la syarikalahu fayujibu dzalika lil abdi ikhlasa jami'id dini jami'i ad-dini berarti bacanya jami'id dini lillahi ta'ala. Jadi lafadz Allah itu kalau depannya enggak ada alifnya bacanya lillahi. Ya, kalau enggak ada alifnya bacanya lillahi ta'ala. Wa an takuna, wa an dengan mensukun nun, wa an takuna ibadatuhu, tu ya, taknya di dhamma, ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kulluha dengan mentasdid lam, kulluha lillahi wahdahu. Wa an mensukun nun, wa an la yusyrika bihi syai'an, ditanwin syai'an fi jami'i umurid dini wa hadha aslu dini jami'ir rusuli wa atba'ihim kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, di sini dulu. Saya ulangi terus saya artikan ya. Fasyahadatu apa artinya? Maka persaksian an la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang hak selain Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ilmul abdi adalah pengetahuan seorang hamba, yang manusia ya jin. Wa i'tiqaduhu dan keyakinannya. I'tiqad apa? Keyakinannya. Wal tizamuhu, apa iltizamuhu? Komitmennya, komitmen itu apa? Konsekuen. Apa konsekuen? Ya komitmen. Ya, komitmennya annahu bahwasanya la yastahiqu tidak ada yang berhak al-uluhiyata, tidak ada yang berhak al-uluhiyata dijadikan sesembahan. Al-uluhiyah apa? Dijadikan sesembahan. Wal ibadata dan diibadahi illallah kecuali Allah. Wahdahu semata saja. La syarikalahu tiada sekutu baginya. La tiada syarika sekutu lahu baginya. Maksudnya apa ikhwah? Jadi seseorang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu dia harus tahu. Ya kan? Dia harus tahu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tahu, pertama tahu.
Berarti dia harus tahu maknanya. Yang kedua wa'tiqaduhu, dia harus yakin. Tahu dan yakin. Tahu tok ra yakin enggak sah itu syahadatnya. Ya kan? Yakin. Yakin bahwasanya apa? Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah ilah yang hak. Yang ketiga dia komitmen dengan persaksiannya itu. Apa bentuk komitmennya? Ya dia ibadah hanya kepada Allah. Ya, dan tidak beribadah kepada selainnya. Berarti ketika seseorang mengucapkan syahadat kan belum mau sholat, itu berarti belum komitmen gitu loh. Ya kan? Dia sudah syahadat tapi belum taat kepada Allah, ini berarti belum punya komitmen. Maka syahadat di sini, persaksian di sini pertama apa? Al ilmu, mengetahui dulu. Yang dua, yakin. Yang ketiga, komitmen, konsekuensi terhadap konsekuensi dari persaksian itu. Jelas ya? Jadi setiap persaksian itu kan mesti melahirkan apa? Memunculkan apa? Konsekuensi, kelaziman ya kan? Dengan adanya akad nikah, maka terjadi apa? Hak dan kewajiban. Ngaku kuwi bojone ning ora tau di sobo, ora tau di kei nafkah itu. Ini namanya tidak komitmen gitu. Ini ngaku santri ning ora tau gelem murojaah. Ndak komitmen. Ya toh? Lah betul. Lah jenenge santri itu kan beda dengan bukan santri. Nek bukan santri ora murojaah, lho kudu santri kan. Nek santri kok ora murojaah kuwi enggak pantas. Ya toh? Komitmen. Antum nyantri di mana? Mahat ilmi. Ya toh? Antum belajar di mana? Tapi enggak pernah murojaah, enggak mau mengulang pelajarannya. Ora tahu mlebu sisan. Ya mlebu ning arang-arang. Nah, ini enggak komitmen. Jadi ilmu, i'tiqad, komitmen. Ini makna syahadat ternyata seperti itu. Ya kan? Jelas ya maknanya ya? Fayujibu dzalika apa? Maka yujibu mewajibkan dzalika hal itu. Tadi yujibu tadi apa? Mewajibkan. Fa maka yujibu mewajibkan dzalika hal itu. Jadi hal itu mewajibkan lil abdi pada seorang hamba. Artinya apa? Seorang hamba yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu wajib baginya satu, ikhlaso. Apa ikhlaso? Mengikhlaskan jami'i seluruh adin agama. Maksudnya agama itu apa? Agama itu ketundukan. Ya, seluruh ketundukan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah ta'ala. Seluruh ketundukan itu hanya kepada Allah ta'ala. Makanya seseorang itu walaupun puasa tidak dikatakan ibadah kalau bukan karena tunduk kepada Allah. Contoh bulan Suro, ya kan? Napa poso? Ya Suro ya poso itu kan. Ya kan? Seseorang mungkin dari pagi sampai sore enggak makan, enggak minum. Bisa dikatakan ibadah enggak? Belum tentu. Lah kowe ra mangan ra ngombe ngopo? Males. Mangan males. Jadi sehari enggak makan. Jadi dia enggak makan, enggak minum, ini ibadah enggak? Enggak. Ya kan? Gitu. Jadi dia melaksanakan itu bukan karena tunduk gitu loh. Ya. Maka puasa itu termasuk salah satu bentuk ketundukan manakala mengerjakannya ya, karena Allah Ta'ala. Jadi yang pertama wajib bagi dirinya apa? Mengikhlaskan seluruh ketundukannya hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua wa antakuna ibadatuhu, wa antakuna dan hendaknya, antakuna diartikan hendaknya. Ibadatuhu apa artinya ibadatuhu? Ibadahnya itu jamak ya. Ibadatuhu, ibadahnya. Adh-dhahirah apa dhahirah? Yang lahir wal batinah
Ibadah yang lahir contohnya apa? Sholat, puasa, apalagi zakat, haji, sedekah. Gitu. Ibadah yang batin contohnya puasa. Puasa itu ibadah batin tuh. Kelihatan nggak puasa? Orang puasa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Terus tawakal, sabar, niat. Niat tuh, niat itu ibadah apa? Dohir atau batin? Niat loh. Bener loh. Lah itu ada nawa itu. Lah kan kelihatan tuh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Lah itu kelihatan. Ya, niat itu ibadah hati. Batin ya kan. Makanya kalau tempatnya hati kok dilahirkan itu kurang pas gitu lah. Jadi sudah ada posisinya masing-masing. Ibadah lahiriah ada ibadah yang batiniah. Ibadah lahiriah ada tempatnya sendiri, ibadah batiniah ada tempatnya sendiri-sendiri. Yang namanya niat itu ibadah di hati. Khauf, rasa takut, ibadah apa itu? Hati atau lahir? Hati. Ya, jadi kita apa itu fisiknya takut tapi hatinya nentang ya? Enggak apa juga ya kan? Yang khauf itu ibadah hati. Roja apa roja? Penuh pengharapan. Mahabbah cinta. Cinta itu tempatnya kan apa yang nampak loh, buktinya seneng ngei ya. Itu cuma lawazim dari cinta. Tapi hakikat cinta itu sendiri di dalam hati. Yang dari cinta itu menumbuhkan amalan-amalan dohir kan gitu. Ya. Jadi seluruh ibadah dia yang lahir maupun yang batin kulluha apa kulluha semuanya lillahi wahdah. Apa tadi lillahi wahdah? Hanya untuk Allah. Yang ketiga wajib bagi dirinya wa an la dan hendaknya tidak yusyrika menyekutukan bihi dengannya siapa? Nya Allah, tidak menyekutukan Allah syai'an dengan suatu apapun. Apapun. Entah malaikat, entah nabi ya kan, apalagi di bawah mereka. Jadi nandingkan Allah dengan malaikat makhluk yang mulia, nabi makhluk manusia yang paling mulia, tidak boleh, apalagi di bawah mereka. Itu. Yang ketiga wa an la yusyrika bihi, hendaknya tidak menyekutukan dia dengan suatu apapun fi jami'i umuriddin, pada seluruh perkara-perkara agama. Maksudnya agama tadi apa? Ketundukan dia. Jadi tidak memberikan ketundukan kepada selain Allah. Jadi ternyata syahadat tadi mewajibkan pada seorang hamba 3 hal. Apa tadi yang pertama? Mengikhlaskan seluruh ibadah lahir batin hanya untuk Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang ketiga, itu loh. Yang ketiga, tunduk kepada atau tidak. Pertama kan ini ikhlas jami'iddin. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aslu dini. Inilah pokok agama atau ajaran para rasul. Wa hadza, inilah. Ini itu yang mana? Yaitu yang disebutkan semua tadi. Ya kan? Ikhlasu jami'iddin ya ta? Wa an la yusyrika bi syai'an fi jami' umuriddin tadi kan. Ini adalah pokok ajaran seluruh para rasul wa atba'ihim dan pengikut-pengikut mereka. Jadi ternyata rasul pertama siapa? Rasul pertama Nuh, terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu ternyata ajarannya satu intinya. Apa itu? Ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna. Apa artinya? Nah, ma di sini artinya tidak. Cirinya bagaimana? Di belakang itu ada ilah. Jadi kalau ada ma terus ilah itu berarti ma itu artinya tidak.
bukan dan apa-apa. Dan bukan apa saja bukan. Dan tidaklah gitu artinya. Karena apa? Setelah ma ini ada ilah. Ya, diikuti ilah walaupun tidak langsung. Pokoknya setelah ma ada ilah berarti apa? Ma-nya itu artinya tidak. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus. Yang artinya kami yang mana itu? Nah itu ya. Nah itu artinya kami. Arsal mengutus. Berarti kami tidaklah mengutus min dari qablika sebelum kamu. Kamu siapa sini? Kamu Muhammad. Ini kan ayat ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus sebelum engkau mir rasulin, satu rasul pun illa melainkan nuhi apa nuhi? Kami wahyukan ilaihi kepadanya annahu bahwasanya enggak, dia itu enggak diartikan, enggak ada kembalinya, bahwasanya la ilaha tiada ilah yang hak illa ana kecuali aku siapa di sini? Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Maka sembahlah aku. Ayat ini menjelaskan atau dalil apa ini? Apa Mas Eda? Ayat ini dalil apa ini? Baik, sempurnakan lagi. Pak Sihana. Memurnikan tauhid. Pak Adi. Perintah ibadah kepada Allah. Pak Bambang. Sanggi. Untuk taat pada Allah. Mas Saifuddin. Ayat ini kenapa disampaikan di sini? Apa ya, Pak? Ayat ini dijelaskan oleh penulis di sini dalam rangka menjelaskan bahwa ajaran agama para rasul itu satu. Iya tak? Nah ini jelaskan wahada aslu dini jami irusuli wa atbaim. Inilah pokok ajaran seluruh para rasul dan pengikutnya. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah, menjauhi syirik itu inti ajaran semua para rasul dari yang pertama sampai terakhir itu. Gitu. Adapun rincian ibadah itu adalah merupakan apa? Konsekuensi daripada tauhid itu sendiri. Makanya orang bertauhid kok enggak ngibadahin enggak mungkin. Kayak ora tau syirik ya muwahhid ora gelem salat kan enggak mungkin. Ya kan? Enggak mungkin. Atau orang sudah rajin beribadah tapi ke kuburannya ya kan? Ibadah di sana takarub kepada sahibul kuburnya mempeng juga. Maka juga bukan ahlul tauhid, bukan muwahhidin. Ya nah? Seperti itu. Maka inti ajarannya para rasul itu sama. Buktinya apa? Ini Allah mengatakan tidaklah kami mengutus dari sebelummu satu rasul pun melainkan telah kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku. Jadi lafadz illa nuhi annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada ilah yang hak kecuali aku ini Allah sampaikan kepada seluruh para rasul itu loh. Ya toh? Jelas belum ini? Jadi kan yang menjadi inti ajaran para rasul berarti kan ini annahu la ilaha illa ana. Berarti lafadz itu diwahyukan kepada setiap rasul gitu loh. Jelas belum? Sudah tak? Jadi tidaklah kami utus pada setiap rasul melainkan kami sudah sampaikan padanya annahu la ilaha illa ana. Itu lafadz la annahu la ilaha illa ana ini Allah sampaikan kepada setiap para rasul dan diajarkan semuanya kepada umat. Ya, berarti itu inti ajarannya. Baik, sekarang kita baca dulu
Antum dengarkan, maknanya jelas ya? Jelas ya ini ya? Antum dengarkan terus antum tirukan. Fasyahadatu an la ilaha illallahu ilmul abdi wa'tiqaduhu waltizamuhu annahu la yastahiqqul uluhiyata wal ibadata illallahu wahdahu la syarika lahu fayujibu dzalika lil abdi ikhlasa jami'id dini lillahi ta'ala wa an takuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kulluha lillahi wahdahu wa an la yushriku bihi syai'an wa an la yushrika bihi syai'an fi jami'i umurid dini wa hadha aslu dini jami'ir rusuli wa atba'ihim ya, jadi kalau tidak ada wawunya berarti itu jamak rusul gitu kan. Kalau ada wawu setelah sin berarti rasul gitu bacanya. Jelas ya? Jadi kalau apa itu tanpa wawu berarti rusul, domah semua, rusulun, domah semua. Kalau ada wawu, roknya di fathah, rasul. Bedanya apa? Rasul itu satu, kalau rusul para rasul, jamak. Jelas ya? Terus, kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, iqra'u jami'an. Baca semua. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan sekarang. Wa syahadatu. Pada paragraf berikutnya, wa syahadatu anna Muhammadan, anna di sini tasdid fathah, anna Muhammadan Rasulullahi, Rasulu domah ya, domah lamnya Rasulullahi an ya'taqidal abdu annallaha arsala Muhammadan
sallallahu alaihi wasallam ila jami'is saqalaini. Saqalaini. Jami'is saknya ditasdid ya. Jami'is saqalaini. Al-insi wal jinni. Dengan mentasdid nun wal jinni. Basyiran wa nadhiran. Tanwin ya, roknya ditanwin. Basyiran wa nadhiran. Yada'uhum ila tauhidillahi. Tauhidillahi wa ta'atihi. Bitasdiqi khobarihi. Khobarihi. Bitasdiqi khobarihi. Wamtithali. Jadi alifnya itu tidak diberi harokat, langsung wam. Mimnya disukun. Wamtithali amrihi. Wamtithali. Tanti ya, bunyinya ti. Ya. Wamti. Ti titiknya 2. Wamtithali amrihi. Baik. Wa syahadatu dan persaksian anna bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu an ya'taqidal abdu, seseorang hamba hendaknya meyakini. An ya'taqida apa? Hendaknya meyakini al abdu seorang hamba. Anallah bahwasanya Allah arsala apa? Telah mengutus Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'it tsaqalain, kepada seluruh sakolain. Apa sakolain? Seluruh dari 2 golongan. Ya, semua dari 2 golongan, yaitu al-insi wal jinni. Jadi as-sakolain ini apa? 2 golongan. Yaitu al-insi wal jinni. Apa al-insi? Wal jinni. Jin. Basiron, ya, memberi kabar gembira. Nadhiron, memberi peringatan. Memberi kabar gembira bagi yang taat, memberi peringatan bagi yang maksiat. Yada'uhum, ya, beliau mengajak mereka. Mengajak siapa mereka? Ya, manusia dan jin. Ila tauhidillahi, kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah taala. Wa ta'atihi, dan mentaatinya. Bitasdiki, dengan membenarkan khobarihi, ya, kabar yang datang dari beliau. Ini kan Nabi itu kan datang membawa kabar toh. Ya. Sombeni nek wis mati ning alam kubur kan kabar semua kan. Ada yang pernah dibawa ke sana kan enggak toh? So nek mati ning surga ning neraka ini kan kabar semua. Ya kan? Ya, kabar. Jadi Nabi itu datang membawa khobar. Jadi kita harus bistasdiki khobari, dengan mempercayai, membenarkan kabar-kabar beliau. Wamtisali amrihi, dan mengikuti perintah beliau. Imtisal itu apa? Mengikuti, melaksanakan perintah beliau. Jadi ini maksud dari persaksian anna Muhammadan Rasulullah apa itu? Seorang hamba betul-betul harus yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan utusan dirinya sendiri. Artinya apa? Mengangkat dirinya sendiri jadi Rasul, bukan. Jadi Allah yang mengutus. Dan Allah utus kepada 2 golongan, manusia dan jin. Untuk apa? Basyira wa nadhira, membawa kabar gembira dan membawa peringatan.
dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan mentaati Allah dengan cara membenarkan seluruh kabar dari beliau dan mengikuti perintah beliau. Itulah makna syahadat. Ya, itulah makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Bukan hanya sekedar nabimu sapa Muhammad. Ya, tapi aktivitasnya setiap saat apa? Ngelawan melulu ya kan. Ya ini kan gimana? Ya kan. Aktivitasmu apa? Nyantri atau melebu. Ini kan tidak sesuai dengan komitmennya daya jadi santri. Ya. Baik. Saya akan bacakan, antum tirukan terus antum baca bersama-sama. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. An ya'taqidal 'abdu annallaha arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'its tsaqalaini al-insi wal jinni basyiran wa nadhiran yad'uuhum ila tauhidillahi wa ta'atihi bitasdiqi khabarihi wa imtisali amrihi. Baik, sekarang saya akan bacakan cepat, antum dengarkan. Wa annahu la sa'adata wala salaha fit dunya wal akhirati illa bil imani bihi wa bi ta'atihi wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala nafsi wal waladi wan nasi ajma'ina wa annallaha ayyadahu, tasdid ya, ayyadahu, tasdid fathah, ayyadahu bil mu'jizati ad-dallati dengan mentasdid lam yang kedua, ad-dallati ala risalatihi wa bima jabalahullahu alaihi minal ulumil kamilati wal akhlaqil aliyati wa bimashtamala alaihi dinuhu minal huda warahmati wal haqqi dan pentasdid qaf wal haqqi wal masalihid diniyati, ya yang kedua ditasdid ya, wa masalihid diniyati wa dunyawiyati wa ayatuhu
al-kubra hadzal Qur'anul azimu. Hadzal Qur'anul azimu bima fihi minal haqqi fil akhbari wal amri wan nahyi wallahu a'lamu. Ya, saya artikan. Wa annahu dan bahwasannya la sa'adata wala sa'adata tidak ada kebahagiaan. Sa'adahan bahagia tak? Tidak ada kebahagiaan. Wala solaha tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Ya. Solah apa solah? Kebaikan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Illa kecuali bil imani bihi. Kecuali dengan beriman kepada beliau. Beliau siapa nih? Nabi. Jadi hi di sini kepada Nabi. Wa bi taatihi dan dengan mentaati beliau. Wa annahu dan bahwasanya yajibu wajib takdimu apa takdimu mendahulukan mahabbatihi kecintaan terhadap beliau, jadi mendahulukan cinta kepada Nabi ala nafsi di atas kecintaan kepada diri sendiri, wal waladi dan anak, wan nasi dan manusia ajmain seluruhnya. Mudah atau susah ini? Susah. Kenapa? Karena kita nggak lihat Rasul langsung, ya dah? Ya, nggak lihat Rasul langsung. Kalau yang melihat barangkali bisa, tapi belum tentu juga, karena ini faktor juga hidayah. Ya. Itu orang-orang musyrik aja yang mereka itu tahu akhlaknya Nabi, gitu. Dari kecilnya, jujurnya kayak apa, baiknya kayak apa, itu. Yang nentang banyak enggak? Banyak. Apa meneh kita mau krungu ceritane itu. Maka kita itu cuma dengar ceritanya kok kita bisa percaya itu, Masya Allah, itu hidayah yang luar biasa. Gitu? Terus wa annallaha dan sesungguhnya Allah atau bahwasanya Allah ayyadahu menguatkan beliau. Ayyada itu apa? Menguatkan. Jadi Allah telah menguatkan beliau. Beliau siapa? Rasulullah bil mu'jizat. Dengan mukjizat. Tahu mukjizat? Adallati yang membuktikan ala risalatihi pada kerasulan beliau. Jadi buktimu apa jadi rasul? Gitu ta? Kan cuma ngaku, semua orang bisa ngaku jadi rasul. Ya enggak? Ngaku jadi presiden kabeh ya iso, buktinya apa? Calone loro ngaku menang kabeh kan? Bisa enggak? Aku menang, aku ya menang. Padahal sing menang kudune mung siji. Buktine ngaku menang apa kan harus ada. Dan itu harus dibuktikan. Calonnya presiden cuma dua-duanya ngaku menang semua. Gimana? Kan nggak mungkin, mesti ada satu yang pengakuannya salah. Ya, mesti ada buktinya. Ya, bukti kerasulan itu dengan mukjizat. Wa bima jabalahullahu alaihi. Ya, dan dengan apa-apa yang Allah berikan. Jabala itu apa? Berikan. Allah memberi. Jabala itu memberi. Dan dengan apa yang Allah berikan kepada beliau, alaihi pada beliau. Minal ulum berupa apa? Ilmu-ilmu yang sempurna, kamilah sempurna. Wal akhlaqil aliyah. Dan akhlak yang tinggi. Jadi sebagai bukti kerasulannya satu mukjizat, dua ilmu yang kamilah, tiga akhlak yang aliyah, akhlak yang sangat terpuji. Tambah lagi wabi mastamala alaihi dinuhu, dan dengan apa-apa yang ya dimuat oleh atau yang dibawa oleh agamanya, ajarannya. Din di sini apa? Ajaran. Dan dengan apa-apa yang terkandung atau dibawa oleh agamanya beliau, agama Islam. Minal huda berupa
petunjuk, warahmah kasih sayang, wal haq kebenaran, wal masoleh, wal masoleh kebaikan-kebaikan dalam perkara diniyah, apa diniyah? Agama, duniawiyah, dunia. Jadi ternyata dalam agama yang atau ajaran yang dibawa oleh Nabi itu mencakup apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Itu sebagai bukti kerasulan beliau. Jadi ada 4 tadi ya, ada 4. Nah, di antara lagi wa ayatuhu al-kubra, ayat di sini maksudnya apa? Mukjizat. Jadi mukjizat beliau yang terbesar atau tanda kerasulan beliau yang terbesar itu juga bisa. Ayat di sini bisa diartikan tanda kerasulan atau mukjizat beliau yang terbesar adalah hadzal Qur'anul azim. Al-Qur'an yang agung ini. Benar tak? Mukjizat Rasul yang terbesar adalah Al-Qur'an. Kenapa? Bima fihi minal haqqi. Dikarenakan apa-apa yang di dalam Al-Qur'an itu ada kebenaran. Fil akhbar, pada kabarnya. Wal amri, dan perintahnya. Wan nahyi, dan larangan. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha. Ya, sampai di sini ya ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak dari apa yang kita pelajari hari ini dan menjadikannya sebagai ilmu yang nafi buat kita semuanya. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.